Shalom, Ibu Bapak serta saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian edisi Sabtu 21 Agustus 2021 bersama saya Romo Herman. Dan hari ini kita diajak oleh gereja untuk ikut serta memperingati peringatan wajib Santo Pius X, seorang paus yang saleh dan sederhana. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai dengan 12. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak serta saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, teguran dan kecaman Yesus pada bacaan Injil hari ini memang pertama-tama ditujukan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kita tahu bahwa mereka adalah golongan yang terpandang serta berpengaruh dalam masyarakat Yahudi, sekaligus kelompok yang berpegang teguh pada Taurat Musa serta adat istiadat nenek moyang. Lihat Injil Matius bab 15 ayat 2. Khususnya para ahli Taurat adalah pengajar dan penafsir kitab suci Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa atau kitab Taurat. Maka dari bacaan Injil tadi, kita mendengar amanat dari Yesus sendiri kepada para pendengar supaya menuruti dan melakukan segala sesuatu yang diajarkan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Karena mereka memang punya otoritas, wewenang untuk mengajar. Atau tadi kita mendengar istilah menduduki kursi Musa. Namun dan tetapi praktek hidup mereka jangan dicontoh. Jadi di sini berlaku jargon jarkoni. Iso ngajar, ra iso nglakoni. Selanjutnya penginjil Matius membuat daftar cacat celah perilaku dan sikap dari kelompok Farisi serta ahli Taurat. Misalnya suka mengikat beban-beban pada bahu orang, gemar cari pujian pun penghormatan,
suka memamerkan aksesoris keagamaan, juga gila hormat. Sesuatu yang masih relevan untuk dijadikan bahan renungan serta introspeksi terutama bagi tokoh dan kaum agamawan pada era ini. Ibu bapak serta saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan untuk mengenang dan meneladan pribadi serta keutamaan Giuseppe atau Yosef dalam bahasa Indonesia, Yosef Sarko, yaitu Paus Pius X, seorang paus yang saleh dan sederhana. Beliau memiliki moto pribadi kepausan, Instaurare omnia in Christo, memulihkan segalanya dalam Kristus. Maka kita bisa mengartikulasikan moto tersebut dalam sikap hidup dengan menjadikan Kristus sebagai pusat semesta hidup serta poros pelayanan kita sebagai orang beriman Kristiani. Karena kita ingat juga moto kepausan tahta atau tahta suci sendiri adalah Servus Servorum Dei, hamba dari semua hamba Tuhan. Maka sangatlah relevan kalau hari ini kita mengingat nas dalam bacaan Injil Matius bab 23 khususnya ayat 11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalaupun toh kita boleh mengambil bagian dalam karya perutusan dan pelayanan gereja sebagai kaling, kawil, ketua stasi, guru agama, atau katekis, atau bahkan imam dan lain-lain, kita adalah hamba yang tak pantas, yang berkewajiban untuk melaksanakan kehendak Tuhan, yaitu Yesus Sang Mesias. Tuhan memberkati.